Untuk memainkannya gamelan Jawa ini berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama ini teknik dasar memainkan gamelan Jawa ini karena dasar, maka yang akan dijelaskan oleh Mas Gaul nanti adalah dasar ya guys. Sekali lagi ini dasar, oke, yang digunakan supaya yang mungkin baru belajar gamelan Jawa bisa tahu. Oke, yang pertama teknik dasar memainkan gamelan Jawa kelompok pencon. Cek this out, Mas Gaul. Oke guys, sekarang Mas Gaul akan menjelaskan teknik dasar memainkan gamelan Jawa. Sekali lagi ini dasar guys. Sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa gamelan Jawa itu terutama yang dipukul guys, itu pemukulnya ada beberapa macam. Ada yang stick seperti ini, oke, stick. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oke guys, macam-macam. Ini yang ada di sekolah ini guys. Pertama, memegang sticknya. Kalau yang seperti ini, oke, itu dipegang pada bagian tengahnya guys. Oke, nah bukan di merah-merahnya ini. Oke, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Oke guys, jangan juga terlalu ujung di bawah, nanti bisa lepas guys, bahaya, bisa kena yang main di depannya. Jadi seperti ini guys. Oke, ini kemudian ini yang seperti palu juga dipegang bagian tengahnya guys. Oke, jangan bagian ujung sini, apalagi ini sakit nanti guys. Kalau untuk mukul nanti terlalu dekat ini, jadi di tengah, dan juga jangan terlalu ujung, bisa lepas kena kepala depannya, sakit guys. Ini juga sama ya guys, bentuk palu. Oke, kemudian ini bentuk bulat pipi juga sama, tengah. Ini bentuk pemukul gong kempul juga sama. Nah ini bahaya, jangan terlalu ujung ini. Ini kalau kena ya sakit guys. Oke, jangan juga terlalu ujung sini, jadi di tengah, tepat di tengah-tengah. Oke guys, itu. Nah kemudian untuk dasar, biasanya lagu yang dimainkan dalam gamelan Jawa itu namanya lancaran guys. Nah untuk dasar dalam memainkan lagu lancaran itu biasanya ada 2 kali 8 ketukan setiap barisnya. Jadi lagu atau karya musik dengan model lancaran itu ada 2 kali 8 hitungan. Ada 16 ketukan di setiap barisnya. Nah barisnya ini bisa berbeda-beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, 6, 8, 10, macam-macam. Tetapi biasanya genap guys. Karena gamelan Jawa salah satu filosofinya juga itu genap. Jadi jarang ada yang ganjil. Nah jadi setiap barisnya itu berisi 2 kali 8 hitungan. Itu untuk dasar guys. Nah 2 kali 8 hitungan itu akan diisi oleh berbagai macam jenis gamelan yang tadi sudah Mas Gaul jelaskan. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Check this out.
guys, gamelan pencon itu teknik memukulnya tepat pada tengah atau penconnya. Oke, bukan pada pinggirnya. Oke. Nah, gamelan pencon itu baiknya juga setelah memukul itu dipitet, tetapi dipitetnya tidak menggunakan tangan. Jadi maksudnya dipitet adalah setelah dipukul itu bunyinya itu dihentikan dengan pemukulnya itu lagi. Itu biasanya untuk ketuk, kenong, bunang. Kalau untuk gong dan kempul itu tidak perlu dipitet dan menggunakan pemukul ya guys. Jadi bukan gini. Oke guys, do you understand? Oke guys, ketuk ini seperti namanya, memberikan ketukan. Jadi ketuk dalam gamelan Jawa untuk teknik dasarnya itu memainkan atau dipukul pada ketukan ganjil. Dia tidak ada urusan dengan angka atau notasi. Yang dipukul ya hanya satu ini, dan dipukulnya angka ganjil 1, 3, 5, 7 hitungannya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu guys. Terus sampai selesai lagunya. Yang dipukul ya hanya satu ini, dari depan sampai belakang. Oke guys, check it out. Oke guys, selanjutnya adalah kenong. Ini alatnya. Oke guys, bisa kalian lihat di sini. Nah, kenong ini sama dengan ketuk, bonang, berbentuk pecon, kemudian dipukul pada bagian tengahnya guys, atau pada bagian penconnya. Jadi seperti ini guys, dipukul pada bagian tengahnya. Oke. Nah, kemudian dibunyikannya atau dipukulnya pada ketukan keempat dan 8 di tiap barisnya. Jadi misalnya ini ya 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bagaimana cara membunyikan atau menentukan angka yang dipukul? Mari kita lihat pada notasi berikut ini guys. Bisa kalian lihat di papan tulis ini, misalnya dalam satu baris yang atas sendiri ini ada angka 6, 5, 3, 2. Nah, titiknya ini juga dihitung sebagai ketukan. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah kenong dibunyikan. 5, 6, 7, 8 dibunyikan lagi. 1, 2, 3, 4 dibunyikan lagi. 5, 6, 7, 8 dibunyikan. Nah, tetapi angka yang dibunyikan bukan seperti yang tertulis. Jadi misalnya di sini ketukan keempat 5, ketukan ke-8 2, keempat 2, ke-8 5. Berarti yang dipukul 5 dan 2, 2 dan 5. Tetapi yang dipukul adalah angka ke-8 di tiap barisnya. Maksudnya bagaimana caranya? Kalian bagi 2 dulu. Jadi seperti ini guys, kalian bagi 2. Nah,
bagi tengahnya. Kalian lihat angka ke-8 pertama adalah angka 2 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini angka ke-8 pertama. Kemudian angka ke-8 kedua adalah tentu saja 5. Jadi yang dibunyikan adalah 2 dan 5. Jadi diketukan ke-8 pertama, mohon maaf, diketukan ke-8 pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Ketuk, mohon maaf, kenong membunyikan angka 2. Jadi di sini dibunyikan 2, di sini dibunyikan 2. Nah, diketukan ke-8 yang kedua berarti dibunyikan 5. Jadi ini dibunyikan 2 2 5 5. Sekali lagi yang menentukan adalah angka ke-8 di tiap barisnya. Ini angka ke-8 pertama 2, angka ke-8 kedua 5. Nah, bawahnya angka ke-8 pertama berarti 7, bawahnya angka ke-8 kedua 5. Jadi yang dibunyikan ini 2 2 5 5, 7 7 5 5, 7 7 5 5, 2 2 5 5. Seperti itu guys. Sekali lagi bedakan antara ketukan dan angkanya ya. Kalau ketukan itu titiknya ikut dihitung 1 2 3 4. Ini dipukul kenongnya. Angka yang dipukul adalah angka ke-8. 5 6 7 pukul. Angka 2 1 2 3 pukul. Angka 5 5 6 7 pukul. Angka 5 lagi. Oke guys, do you understand? Itu teknik memukul kenong.